Selamat pagi semuanya, Shalom. Mari kita akan mulai ibadah doa pagi kita pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan, kita hampiri tahtanya yang kudus, menyembah, memuji nama Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama. Aku dalam
jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari apapun, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa. Bukanlah tanganku, ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa. Bukanlah tanganku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa. Bukanlah tanganku, ya Bapa, untuk selamanya. Bukan tangan kami, bukanlah tanganku, ya Bapa, untuk selamanya. Bukan tangan kami, bukanlah tanganku, ya Bapa, untuk selamanya. Ya Tuhan, Dia ku berkenan. Engkaulah yang beri sejahtera setiap jam Tuhan. Kamu perlukan mudah dan juru selamat setiap nafas ku perlukan, di setiap langkah ku perlukan, kering dan hujan ku perlukan, Yesus Kau yang ku perlu, setiap nafas ku perlukan, di setiap langkah
Yesus kau yang Yesus kau yang Yesus kau yang Engkau yang kami perlukan di setiap langkah dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi ini Engkau membawa kami kembali untuk kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini Tuhan. Dan kami boleh selalu melihat kemurahan Tuhan yang selalu baru dan nyata dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan dengar firman-Mu yang akan membekali jalan hidup kami, khususnya pada hari ini Tuhan. Di mana kami akan melalui hari di mana berkat Tuhan yang baru, kasih Tuhan yang baru, penyataan Tuhan yang baru menjadi bagian di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu pagi ini kami mau sambut dengan antusias datangnya berkat firman Tuhan untuk kami semua. Pakai hamba-Mu Tuhan, Ibu Nana yang akan jadi berkat buat kami pada pagi ini. Kami menaikkan ucapan syukur, berdoa demi nama, terus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Nana. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pagi ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka di Matius 21. Ya, Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tapi saya akan membacakannya dari ayat 4. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri mulai dari atas ya. Matius 21 ayat 4 sampai dengan
ayat yang ke-11. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kejadian itu terjadi saat ini, ya, Yesus itu sedang viral gitu. Rame, orang banyak itu mencari Yesus. Apalagi kalau kita baca di perikop di atasnya, Yesus itu sudah melakukan mukjizat yang dalam waktu yang belum terlalu lama ya, Lazarus dibangkitkan. Dan itu membuat orang banyak menjadi terkagum-kagum. Mereka pasti memuji, mencari tahu seperti apa Yesus, apalagi yang akan dia buat. Dan itu seperti apa? Perasaan yang mereka senang, mereka begitu antusias untuk mengelulukan Yesus. Apalagi dikatakan di sini, memang hal itu harus terjadi di ayat 4 supaya genap firman yang disampaikan oleh para nabi. Di ayat 4 itu ya. Jadi murid-murid itu meminjam seekor keledai seperti pesan Yesus untuk dinaiki Yesus masuk ke Yerusalem. Yang terjadi adalah saat Yesus ini mau lewat, orang banyak ini memotong ranting-ranting, membuka jubahnya, terus ngapain? Ditaruh di jalan. Supaya saat dilewati keledai yang dinaiki oleh Tuhan Yesus itu berjalan, melewati hamparan jubah, melewati ranting-ranting yang dipotong itu sebagai bentuk apa? Bentuk penghormatan, menghargai gitu. Kalau zaman sekarang kan kita ada acara resepsi pernikahan atau apa, itu kan pasti dihamparkan karpet merah, gitu ya. Itu menghargai, menghormati. Begitu juga dengan keadaan ini, orang banyak ini melepas jubahnya, menaruh di jalan, ranting-ranting dipotong, ditaruh di jalan, dan saat Yesus lewat, orang banyak yang sangat banyak jumlahnya, ya, sangat banyak itu berarti banyak sekali begitu. Pasti telung-telan begitu, seperti kalau kita, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu nonton Dugder yang barusan terjadi kemarin gitu ya, dadakan kemarin, pasti rame, sek-sekan, uyel-uyelan kalau bahasa orang Semarang begitu. Nah, mereka ini yang ada di depan Yesus, mereka memuji Tuhan, ya, bersorak, Hosana bagi anak Daud. Yang di belakang pun juga berseru-seru.
Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sehingga terjadi keramaian yang besar. Sorak-sorak yang ramai sekali di sepanjang jalan yang dilewati Yesus sampai ke Yerusalem. Sehingga orang banyak yang ada di Yerusalem menjadi gempar. Ada apa itu? Kenapa ramai-ramai? Siapa dia? Siapa dia? Itu yang tidak tahu ya. Lalu orang banyak itu berkata, ini Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu kejadian itu terjadi hari-hari menjelang Yesus ditangkap dan disalib. Kalau kita perhatikan, yang mengikuti, yang bersama Yesus, yang mengiringi Yesus masuk ke Yerusalem, itu kan orang yang sangat banyak jumlahnya. Tapi kalau kita melihat saat Yesus ditangkap dan waktu sebelum Yesus disalib, saat Yesus ada di hadapan Pontius Pilatus, saat Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan yang ada di dalam diri Yesus, orang banyak bilang apa? Salibkan dia, salibkan dia. Kami pilih bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Aneh kan? Saya tidak tahu apakah orang banyak yang saat itu rame-rame mengeluh-ngeluhkan Yesus, ikut dalam iring-iringan itu dan bersorak-sorai. Apakah ada di antara mereka yang kemudian juga ada di persidangan di Pontius Pilatus itu dan yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita belajar apa? Keadaan itu bisa berubah. Suasana bisa berubah. Masalah bisa datang. Tapi bagaimana dengan iman kita? Apakah hari ini kita bersorak-sorai memuji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan baik. Tapi di lain waktu, saat keadaan itu berubah, saat suasana itu tidak menyenangkan, saat masalah itu datang, saat omongan orang begitu banyak bersimpang siur, kita menjadi bingung, dan kemudian kita juga mengambil sikap yang salah. Di dalam bacaan ini kita melihat semua orang itu senang lagi, senang, bersuka cita. Tapi di sisi lain, beberapa hari kemudian, saat Yesus sudah ditangkap dan di hadapan Pontius Pilatus, orang yang banyak yang sudah dihasut, yang sudah tersulut emosinya, itu berkata salibkan dia. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu membingungkan banyak orang. Saya tahu pasti membingungkan. Di tengah-tengah harapan mereka bahwa Yesus ini bisa menjadi seorang yang bisa menyelamatkan mereka dari penindasan, penjajahan Romawi saat itu. Karena Yesus kan seperti superhero. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit parah yang nggak mungkin bisa disembuhkan. Dia bisa membangkitkan Lazarus yang mati. Dia bisa membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Itu sudah membuat orang banyak yang tahu, yang mengikuti Yesus, itu pasti berpikir, wah ini pasti pembebas. Ini pasti orang yang sudah diutus Tuhan untuk membuat sesuatu yang baik bagi mereka. Tapi kemudian keadaan berubah, bukan? Beberapa hari kemudian setelah Yesus diululukan masuk ke Yerusalem itu, Yesus ditangkap dan disiksa serta diadili. Orang pasti berpikir, loh, ini bagaimana? Orang yang kita sangka dia akan membuat sesuatu yang baik, menjadi seorang yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Kok ternyata seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita belajar apa? Iman kita harus kuat. Kesetiaan kepada Tuhan harus tidak tergoyahkan. Kita harus terus meyakini bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu
tetap sama. Dia juru selamat kita. Dia penolong kita. Meskipun keadaan bisa berubah. Meskipun masalah bisa datang. Meskipun orang bisa mengejek karena iman percaya kita. Bisa jadi kan? Karena iman percaya kita, karena kesungguhan dan kesetiaan kita, kita berusaha untuk hidup mengikuti firman Tuhan. Tapi mungkin orang banyak, orang yang tidak suka dengan kita, mengejek kita. Apa ikut Tuhan? Hidupmu susah terus begitu. Apa yang kamu setia dengan Tuhan? Hidupmu kok tak lihat-lihat isinya masalah terus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah iman kita tetap kuat. Jangan seperti orang banyak yang kita tidak tahu. Mungkin memang di antara orang banyak itu ada yang setia, yang tetap setia dengan Tuhan. Karena kalau kita lihat setelah Yesus disalibkan itu, masih ada orang-orang yang setia, yang menunggu di bawah kaki Tuhan Yesus, di bawah salib itu. Dan masih ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, kemudian merempah-rempahinya dan menguburkannya. Masih ada orang-orang yang setia. Mungkin di tengah-tengah remuk redam hati mereka. Mereka tetap setia. Tapi ada banyak orang yang terombang-ambing imannya karena hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berapa hari menjelang Paskah, mari kita melihat diri kita masing-masing. Masihkah kita setia kepada Tuhan? Masihkah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan? Masihkah kita meyakini bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu cukup untuk menebus dosa kita? Sehingga kita tidak perlu ada tinggal di dalam dosa maupun di dalam tuduhan-tuduhan, karena kita adalah manusia yang lemah. Saya mengajak di beberapa hari menjelang Paskah ini, kita lebih banyak merenungkan diri kita di hadapan Tuhan, mengoreksi diri kita, supaya Paskah nanti ini tidak berjalan begitu saja. Tidak kita lalui begitu saja sebagai peringatan, oh ya wong kita orang Kristen, ya kita merayakan Paskah, mengikuti ibadah Paskah, mengikuti ibadah Jumat Agung. Dah, itu toh. Tidak. Tetapi hari-hari menjelang Paskah ini, kita punya waktu di tengah-tengah kesibukan kita untuk kita merenungkan bagaimana iman percaya kita, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana komitmen kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Masihkah kita tetap setia atau kita sudah mulai berubah? Masihkah kita tetap sungguh-sungguh dan kita komitmen melayani Tuhan, mengerjakan tugas panggilan kita, mengerjakan pekerjaan Tuhan, atau kita sudah menjadi kendor? Mari kita sama-sama melihat diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan Yesus bagi kami untuk mati menebus dosa-dosa kami. Itu cukup bagi kami, Tuhan. Sehingga kami tidak perlu hidup dalam kubangan dosa terus-menerus. Kami tidak perlu hidup tersiksa karena ada tuduhan di dalam hati kami bahwa masa lalumu seperti ini, kamu seperti ini. Tidak, Tuhan. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau sudah menebus dosa kami. Dan itu cukup bagi kami untuk kami setia mengiring Tuhan. Untuk kami memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Meskipun tantangan, masalah, bahkan mungkin cemoohan orang itu ada menimpa kami. Tetapi kami mau tetap setia kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan,
Engkau mengasihi kami. Engkau bersama dengan kami apapun keadaan kami. Bahkan penyertaan-Mu itu sempurna. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kecewa. Dan Engkau selalu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dan mengiring Engkau dengan setia. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami jikalau ada di antara kami yang mungkin mengalami masalah-masalah yang sulit untuk kami pecahkan. Pergumulan-pergumulan yang begitu mungkin sulit bagi kami untuk kami lalui. Tetapi kami berserah kepadamu. Kami percaya Tuhan. Kami minta kekuatan yang dari Tuhan menopang hidup kami. Memberi kami hikmat, memberikan kami kemampuan. Sehingga dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami bisa melalui jalan-jalan yang harus kami lalui itu dengan sebaik-baiknya. Kami dapat menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khusus untuk Ibu Selamat. Tuhan jamah hatinya, supaya hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan, beri semangat kepada Bu Selamat untuk dalam sisa hidupnya Tuhan, di waktu-waktunya yang sudah lanjut ini, Bu Selamat ini punya komitmen. Semangat lagi untuk mengiring Tuhan dengan setia. Sungguh-sungguh lagi bersemangat untuk sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin ada di antara anak-anak-Mu jemaat yang mengalami pergumulan hidup, kesulitan secara ekonomi. Tuhan kami minta, Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Burung di udara Engkau pelihara, bunga bakung di padang Engkau hiasi Tuhan. Untuk apakah kami khawatir akan hari esok? Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Tuhan akan membuka jalan, memberikan kami hikmat dan pimpinan, supaya kami dapat mengerjakan sesuatu yang baik, sehingga berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang merasa lemah lesu iman kami, Tuhan Engkau beri kami kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Roh Kudus-Mu membakar hati kami semua, memberi semangat kepada kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan setia. Termasuk kami berdoa untuk ibadah hari Minggu Tuhan, Engkau memberkati ibadah hari Minggu besok. Kami meminta urapan-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu yang melayani, untuk anak-anak-Mu yang mengambil tugas pelayanan, berkati kami semua Tuhan. Tuhan, kuduskan, layakkan kami, supaya ibadah hari Minggu besok, kami bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberikan semangat di dalam hati anak-anak-Mu, supaya meluangkan waktu untuk beribadah dengan bersukacita, dengan kerinduan yang besar kepada Tuhan, supaya kami dapat merasakan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Berkat-berkat itu dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, untuk proses pembangunan gedung gereja kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau besok hari Selasa minggu depan, surat dari FKUP itu sudah akan kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami minta kelancaran untuk proses di tingkat wali kota nanti. Izin prinsip itu Tuhan. Minggu depan kami minta supaya sudah selesai semua, sehingga kami siap untuk membangun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk proses dana yang dibutuhkan. Engkau juga memberkati kami semua, membukakan tingkap-tingkap langit, sehingga gedung gereja yang kami rindukan, Tuhan akan memberikannya untuk kami. Termasuk kami berdoa untuk para Tuhan, panitia pembangunan. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih. Kami berdoa supaya seluruh anak-anak jemaat RIC dibawa kepada kesetiaan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semangat yang menyala-nyala dengan sungguh-sungguh mengiring. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini kepadamu.
Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hidupmu akan terus mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.